Halo sahabat Tripiner, pernahkah kamu merasakan sebuah keanehan dalam dirimu? Kamu berkata pada diri sendiri bahwa semua sudah berlalu. Kamu tersenyum, mencoba melupakan, bahkan meyakinkan orang lain bahwa kamu sudah memaafkan. Namun entah mengapa, tubuhmu bercerita lain. Jantungmu berdetak lebih cepat ketika mendengar nama itu. Dadamu sesak ketika melihat wajah itu. Nafasmu pendek, keringatmu keluar, dan tanganmu dingin. Seolah-olah tubuhmu sedang berkata, "Aku belum selesai. Aku masih menyimpan sesuatu." Dan memang benar, tubuh menyimpan kebencian lebih lama daripada pikiran. Psikologi modern menyebutnya emotional memory storage. Ketika kita mengalami emosi yang kuat, terutama kebencian, jejaknya tidak hanya tersimpan di otak. Tubuh ikut merekam. Sistem saraf, otot, jantung, bahkan pernapasan, semua menjadi saksi. Otak, dengan segala kemampuannya, bisa menipu kita. Ia bisa berkata, "Aku sudah ikhlas," namun tubuh tidak bisa berbohong. Ia terus mengulang catatan luka. Seakan-akan memori itu tertulis dengan tinta yang tak mudah pudar. Bayangkan, sahabat Tripiner, setiap kebencian adalah racun halus yang disuntikan ke dalam jaringan. Kortisol membanjiri darah, adrenalin meledak dalam detik singkat. Dan setiap kali kamu mengingat peristiwa itu, atau sekadar dipicu oleh hal kecil yang mirip, racun itu kembali dilepaskan. Inilah mengapa tubuh menyimpan kebencian lebih lama. Karena ia bekerja bukan dengan logika, tapi dengan pola. Ia belajar dari pengalaman, lalu mengikatnya dalam gerakan, detak, dan getaran. Para ilmuwan meneliti fenomena ini lewat trauma. Mereka menemukan bahwa orang yang mengalami kejadian buruk, meski sudah lupa detailnya, tubuhnya tetap bereaksi, seperti veteran perang yang masih terbangun tengah malam karena suara kembang api, atau seseorang yang tiba-tiba sesak hanya karena mencium bau tertentu yang mengingatkan pada masa lalu. Otak bisa melupakan, tapi tubuh tidak. Tubuh adalah penulis rahasia. Ia menulis dengan tinta yang tak terlihat. Kebencian, pengkhianatan, ketakutan, semua ia ukir dalam otot, dalam saraf, dalam detak jantung. Dan ketika pikiranmu sudah memilih melupakan, tubuhmu tetap membawa catatan itu. Itulah mengapa kamu bisa berkata, "Aku sudah maafkan dia," tapi tubuhmu masih bergetar ketika namanya muncul. Itulah mengapa kamu bisa berkata, "Aku sudah move on," tapi tubuhmu masih menolak setiap kali bayangan masa lalu hadir. Fenomena ini juga menjelaskan mengapa penyakit psikosomatis muncul. Tubuh yang dipaksa menyimpan kebencian terlalu lama akan memberontak. Sakit kepala tanpa sebab, nyeri otot kronis, gangguan pencernaan, insomnia, tubuh seperti berteriak, "Lepaskan aku dari beban ini." Namun sahabat Tripiner, jangan salah paham, tubuh tidak menyimpan kebencian untuk menyiksa kita. Ia melakukannya karena ingin melindungi. Kebencian adalah alarm. Alarm yang berkata, "Hati-hati, jangan masuk ke bahaya yang sama." Masalahnya, alarm ini sering berbunyi terlalu lama, dan kita lupa bagaimana cara mematikannya. Disinilah kita belajar sesuatu yang indah. Memaafkan bukan hanya tugas pikiran, tapi juga tugas tubuh. Kita tidak bisa sekadar berkata dalam hati, "Aku sudah ikhlas." Kita harus mengajak tubuh untuk ikut percaya. Caranya dengan napas yang tenang, dengan gerakan lembut, dengan menangis tanpa ditahan, dengan memberi tubuh kesempatan untuk membuang racun yang ia simpan. Meditasi, yoga, terapi pernapasan, bahkan sekadar berjalan pelan sambil memeluk diri sendiri. Semua itu adalah cara untuk menulis ulang catatan tubuh. Psikologi menyebut ini embodied healing, penyembuhan lewat tubuh. Karena tubuh adalah bagian dari ingatan, maka tubuh juga harus dilibatkan untuk melepaskan. Dan bukankah menarik, sahabat Tripiner? Tubuh kita bisa menjadi gudang kebencian, tetapi juga bisa menjadi rumah kedamaian. Semuanya tergantung pada apa yang kita izinkan untuk tinggal di dalamnya. Maka, jika hari ini kamu merasa sudah memaafkan, tapi tubuhmu masih bergetar, jangan marah pada dirimu. Itu hanya berarti tubuhmu masih butuh waktu. Berikanlah kelembutan, beri ia ruang untuk menghapus noda yang tertulis begitu dalam. Karena pada akhirnya, tubuh bukanlah musuhmu. Ia adalah sahabat setia yang menyimpan semua yang kamu lalui. Dan tugas kita hanyalah belajar berbicara dengannya, sampai ia siap melepaskan. Nah, sahabat Tripiner, ingatlah ini. Tubuh menyimpan kebencian lebih lama daripada pikiran. Tapi ia juga bisa menyimpan cinta, ketenangan, dan syukur jauh lebih lama. Jika kita mau melatihnya, pilihan ada padamu. Apakah tubuhmu ingin menjadi penjara kebencian atau taman kedamaian? Dan itulah misteri
yang hanya bisa kau jawab sendiri.